Sesuai pengalaman, yang namanya pembatasan monetisasi di Facebook itu nggak langsung hilang atau nggak langsung pulih meskipun kalian sudah menghapus banyak konten dan postingan. Tapi jika kalian pengen cepat untuk penyembuhan pembatasan monetisasi, nah itu ada caranya teman-teman. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali akun Facebook yang terkena pembatasan monetisasi. Entah kalian sengaja karena mengupload konten reupload, ataupun terkena pembatasan massal seperti kemarin-kemarin tuh. Jadi banyak sekali akun yang terkena pembatasan massal, ada yang udah sembuh, ada juga yang masih terkena pembatasan, teman-teman ya. Di sini ada salah satu akun yang terkena sama pembatasan monetisasi juga. Kita lihat untuk jenis pelanggarannya apa dulu ya. Jadi kalian harus tahu dulu untuk jenis pelanggarannya apakah konten tidak asli atau pelanggaran kebijakan monetisasi mitra atau partner. Di bagian sini kalian bisa lihat untuk kemampuan Anda untuk menghasilkan uang terbatas. Itu dari konten, tapi untuk dari postingan dan teks masih bisa ya. Di sini profil Anda kehilangan akses ke beberapa fitur monetisasi. Coba kita langsung aja cari tahu lebih banyak nih. Ini status monetisasi. Nah, teman-teman di sini ya, ini udah jelas profil Anda membagikan konten yang dideteksi oleh teknologi kami sebagai konten tidak asli. Jadi udah jelas teman-teman untuk jenis pelanggarannya konten tidak asli. Ini mungkin akunnya mengupload konten reupload ataupun mengupload konten tapi dibagikan lagi ke halaman atau ke FB Pro yang lain. Sehingga sama sistem FB-nya ini terdeteksi bahwa ada konten yang melanggar teman-teman ya. Ini coba kita lihat aturan nih. Klik lihat aturan ya. Oke, di sini udah jelas keaslian konten terbatas. Jika udah seperti ini, akun untuk monetisasinya dibatasi. Hal yang harus diperhatikan adalah gimana caranya supaya mengembalikan kepercayaan Facebook lagi bahwa konten yang kita upload itu tidak melanggar dan original ya. Jadi kalau kalian pengen cepat sembuh, jadi nggak ada istilah ya, meskipun kalian sudah menghapus banyak konten, itu nggak akan langsung pulih teman-teman untuk pembatasan monetisasinya. Namanya juga ada yang namanya periode sanksi ya. Jika kalian sering terkena teguran atau terkena pembatasan, ya otomatis lah periode sanksinya itu akan semakin lama. Ini di sini, jadi cara untuk mengatasi hal semacam ini, hal yang perlu diperhatikan yang pertama ya, lakukan perubahan. Harus ada perubahan sama konten kalian nih. Kalian bisa hapus semua konten yang kira-kira melanggar. Konten yang reupload dulu ya. Kalau misalkan kalian terkenanya konten tidak asli, berarti konten yang reuploadnya yang dihapus semua. Terus jangan lupa untuk konten original juga kalian hapus. Takutnya nanti jika kalian sedang mengikuti periode sanksi untuk pembatasan monetisasi ini, takutnya kalian terkena teguran lagi dari konten originalnya. Mungkin konten original kalian itu melanggar standar komunitas. Ada konten sensitif mungkin. Jadi kalian hapus aja semua konten-konten yang melanggar sama konten reuploadnya. Ingat ya, kalau konten kalian tidak melanggar jangan dihapus. Nah, jika kalian misalkan sudah menghapus beberapa konten, kedepannya kalian upload konten original. Konten originalnya ini ya dari audionya yang polos, suara sendiri. Diusahakan kalian video originalnya ini terlihat muka teman-teman ya. Diusahakan videonya ini terlihat muka. Kalian bisa rutin bikin konten reel dari durasi 15 detik. Video original tampil muka seperti ini, terus suara sendiri, mungkin dari kamera atau voice over ya. Terus dalam waktu seminggu sekali kalian bisa lakukan live streaming, sama ya, harus ada topik pembahasan. Kalian ngomong sendiri, keluar ya omongan sendiri, terus tampil wajah sendiri teman-teman ya. Jadi ya pokoknya intinya gimana cara mengembalikan lagi kepercayaan Facebook bahwa konten yang kalian upload itu tidak melanggar dan tidak akan melanggar ke depannya. Karena sesuai dari website yang sudah saya baca di Meta teman-teman ya terkait pembatasan monetisasi ini. Jadi jika saat terkena pembatasan monetisasi, maka kalian harus mengikuti yang namanya periode sanksi. Jika dalam waktu 30 hari misalkan nih, jangka waktu periode sanksi pembatasannya ya, dalam jangka waktu itu tidak ditemukan lagi pelanggaran yang baru, mau apapun itu ya, maka secara otomatis si monetisasinya ini akan dipulihkan kembali oleh sistem Facebook gitu. Makanya nanti kalau kalian misalkan saat melakukan atau mengikuti periode sanksi, diusahakan nih jangan membuat pelanggaran baru apapun itu ya.
Makanya saya sarankan kalian yang pertama itu hapus konten reupload, terus hapus juga konten original yang kira-kira melanggar, mungkin dari konten atau video sensitif, terus video yang menggunakan musik. Jangan menggunakan musik dulu teman-teman, karena akun kalian ini lagi rawan saat terkena pembatasan monetisasi. Jangan menggunakan musik, terus konten gambar atau foto yang dijadikan real jangan lupa untuk dihapus juga ya. Pokoknya kalian kedepannya bikin konten original tanpa musik, tanpa text overlay ya. Text overlay itu kalau kalian misalkan menambahkan teks di isi video itu boleh teman-teman, tapi asal jangan terlalu banyak, nanti disangkanya itu kalian lapisan teks kontennya ya. Jadi jangan terlalu banyak. Nah ini nanti kalian lakukan aja selama 1 bulan ataupun 2 bulan, itu otomatis kok nanti akan, jika tidak ditemukan lagi ya pelanggaran baru, maka monetisasi kalian akan pulih. Ini sesuai pengalaman saya. Ada akun yang udah banyak followernya, sekitar hampir 50 ribuan. Malahan si akunnya ini terkena pembatasan monetisasinya itu berat teman-teman ya. Entitas terhubung, konten tidak asli, sama akun pembayaran dinonaktifkan. Nah untuk monetisasinya ini sudah sembuh lagi. Sekarang ini tinggal perbaiki untuk akun pembayarannya yang dinonaktifkan. Jadi gitu teman-teman ya. Di sini juga nih kalian bisa lihat untuk akunnya ini sudah saya hapus semua untuk kontennya nih ya. Tinggal disisakan 3 aja teman-teman. Kontennya udah saya hapus. Sekarang ya tinggal ini aja, bikin konten original yang apa ya, yang diminati untuk pengiklan ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kadang saya suka lupa nih kalau bikin konten langsung depan kamera seperti ini. Pokoknya intinya kalian lakukan perubahan aja sama kontennya. Saat kalian terkena pembatasan monetisasi, jangan mengupload konten yang serupa, jangan mengupload konten reupload, jangan membuat konten yang sensitif atau melanggar standar komunitas. Tapi bikin dulu aja yang ringan-ringan kontennya. Misalkan vlog atau kuliner mungkin, atau ngomong sendiri kalian depan kamera, yang penting ada pembahasan seperti ini ya. Jadi segitu aja teman-teman untuk tipsnya. Kalau kalian ada yang ingin tanyakan silahkan aja komen atau langsung bisa ke media sosial saya. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum.